mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Penyuluhan akan melakukan penyuluhan pertanian dalam bentuk video terkait peningkatan minat petani untuk budidaya pisang. Adapun sasaran penyuluhan pertanian kami adalah petani yang berminat untuk membudidayakan pisang atau siapapun yang menonton video penyuluhan kami ini yang mungkin tertarik untuk melakukan budidaya pisang. Metode penyuluhan yang kami gunakan dalam video ini adalah metode ceramah yang dikolaborasikan dengan metode demonstrasi dalam bentuk video ilustrasi. Pembuatan video penyuluhan kelompok kami ini berangkat dari permasalahan yang ada, yaitu yang pertama kurangnya minat petani untuk budidaya pisang, yang kedua kurangnya pengetahuan akan potensi dan cara budidaya pisang yang efisien. Pada video penyuluhan kami akan menyampaikan beberapa materi penyuluhan. Yang pertama, potensi atau keuntungan budidaya pisang, yang kedua cara budidaya pisang yang baik, yang ketiga pemilihan bibit pisang yang baik, yang keempat hama dan penyakit, yang kelima proses pembuatan pestisida nabati yang ramah lingkungan, yang keenam tips dan trik budidaya pisang ramah lingkungan, dan yang terakhir produk turunan pisang. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi. Namun sebelumnya, untuk membantu memahami penyuluhan ini, Bapak dan Ibu petani boleh memperhatikan video yang ada di belakang sambil menyimak apa yang kami jelaskan. Prospek bisnis budidaya pisang menguntungkan, begini analoginya. Salah satu peluang usaha pertanian yang sangat menjanjikan di masa depan yaitu budidaya pisang. Karena pisang merupakan buah yang banyak dikonsumsi masyarakat. Selain buahnya yang dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, semua bagian yang dimiliki buah pisang ini dapat dimanfaatkan, seperti pohonnya yang bisa disulap menjadi anyaman, dan masih banyak lagi. Selain itu, pisang bisa terus tumbuh tanpa mengenal musim. Mengapa harus bisnis pisang? Sebab peluang usaha bisnis pertanian ini sangat potensial dikembangkan masyarakat di pedesaan, di mana di desa terdapat lahan yang luas dan juga subur. Meskipun tidak semua bisnis pertanian ini membutuhkan lahan yang luas, namun jika kamu memiliki lahan yang luas, maka kamu bisa meraup keuntungan yang banyak. Bisnis pertanian yang memiliki prospek dan pangsa pasar yang cerah saat ini adalah budidaya pisang. Prospek bisnis pisang pertanian bisa menjadi sektor yang sangat handal membangun Indonesia. Begitu pula dengan budidaya pisang yang menjadi salah satu prospek bisnis yang menguntungkan dan tidak pernah mati. Untuk mengawali bisnis buah pisang ini tidaklah sulit. Bisnis ini termasuk bisnis pertanian modal kecil. Kamu bisa memulai bisnis budidaya pisang ini di lahan kecil atau di sekitar pekarangan rumah. Buah pisang dibuat menjadi aneka makanan yang cukup laku di pasaran, seperti pisang goreng, es pisang hijau, sampai kue puding, dan masih banyak lagi. Karena hal inilah, bisnis pisang memiliki prospek yang tinggi untuk mendapat untung ratusan juta, meskipun bisnis ini tidak tergolong peluang usaha baru. Kami akan menyampaikan bagaimana cara membudidayakan pisang dengan baik secara ringkas dan simpel, dengan tujuan agar para warga masyarakat yang berkenan untuk budidaya pisang nanti tidak terlalu banyak kendala yang akan dihadapi. Yang pertama, siapkan bibit yang baik dan sehat. Kemudian kita siapkan lubang tanam kurang lebih 40 cm untuk lubang tanamnya, dan jarak tanam ideal adalah 3 meter persegi. Dengan demikian, untuk keberlangsungan tanaman itu baik dan sehat, maka sebelum ditanam, kita imunisasi atau divaksin terlebih dahulu. Setelah diimunisasi atau divaksin, polybag-nya kita lubangi dengan catatan lubang tanam sudah siap, lalu kita masukkan polybag ke dalam lubang. Setelah kita masukkan ke dalam lubang, kita tidak perlu memberikan pupuk terlebih dahulu, karena pupuk akan kita berikan setelah ditanam dan ditimbun dengan tanah setinggi polybag sehingga pupuknya tidak di dasar tanaman melainkan di lingkungan tanaman. Setelah proses penanaman, kita bisa memberi pupuk.
Kalau organik, kita bisa memberi 2 kali, yaitu di pasca menanam atau setelah 3 hari tanam dengan dosis 3 kg untuk tahapan pertama, dan untuk tahap kedua setelah umur 3 bulan dengan dosis 4 kg. Apabila menggunakan bahan kimia, harus 3 kali pemberian pupuk, yaitu yang pertama setelah tanam cukup 50 gram, kedua jeda 3 bulan 3 gram, lalu jeda 3 bulan lagi yaitu 350 gram. Dalam proses penyiangan dan pembersihan lingkungan, tidak harus setiap hari, yang penting tidak kontinu. Tapi sewaktu-waktu kita melihat tanaman itu banyak sampah atau daun yang mengering, maka sebaiknya dipotong dan pemotongannya harus ada jarak paling tidak 25 cm antar batang untuk menghindari kuman-kuman atau virus-virus yang cepat masuk di dalam batang pisang itu sendiri. Oleh karena itu, tinggal kita menunggu kapan saja mulai keluar jantung dan kapan bisa kita panen. Dan biasanya kalau sudah keluar jantung, 2,5 bulan sudah bisa diambil hasilnya. Dan selanjutnya, bila tanaman itu terganggu oleh hama dan penyakit, diantaranya virus bungkul, virus batang, dan virus layu fusarium. Itu pengendaliannya. Kalau layu fusarium bisa dengan trichoderma dan sebagainya, dan juga bisa menggunakan pestisida nabati. Dan cara pengaplikasiannya, kalau sudah ditanam maka disuntik tanahnya kira-kira jaraknya 10 cm di lingkungan batangnya. Disuntik kalau sudah seperti itu, dalam pengamatan pengelolaan akhirnya bisa dianggap cukup dan dianggap bisa berhasil dengan apa yang dicita-citakan. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi para petani-petani atau masyarakat yang ingin menanam pohon pisang. Kita masuk pada pemilihan bibit pisang agar panen bisa melimpah. Benih bisa dikatakan salah satu modal awal dari budidaya tanaman. Menurut para ahli, benih jadi faktor penentu yang sangat besar untuk keberhasilan budidaya tanaman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembibitan yang baik, mulai dari indukan yang baik, sehat, pengambilan, hingga penanaman di persemaian. Selepas dari persemaian, fisik benih juga sangat penting. Tentu tujuannya agar penanaman bisa berhasil. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada penjelasan. Step pembibitan yang bagus diantaranya anakan diambil dari indukan, terus sebelum dimasukkan ke dalam polybag harus divaksin dengan pestisida alami tersebut ke dalam lubang polybag, sehingga akar yang akan dimasukkan itu akan lebih cepat bila kita berikan pestisida alami dan zat perangsang tumbuh hingga pertumbuhan semakin cepat. Oleh karenanya, proses pembibitan yang baik adalah menggunakan indukan SOP, artinya indukan sehat, bibitnya sehat, dan posisi dalam pengambilannya itu betul. Jadi tidak hanya sepertiga yang terkena pupuk. Setelah itu, dalam step pembibitan yang baik adalah sebelum disemai dalam polybag, kita harus melakukan vaksin terlebih dahulu dalam wadah dengan larutan pestisida maupun menggunakan JPT. Tanaman yang siap ditanam itu ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Saya ulangi lagi. Pertama, untuk pembibitan yang baik dengan mengambil indukan yang baik dan menggunakan media tanam dengan penyemaian perbandingan 1, 2, 4. Di antaranya 1 itu arang seram, 2 adalah pupuk organik padat, dan yang 4 itu tanah. Jadi kita usahakan bibit itu jangan terlalu subur, karena jika dalam pembibitan terlalu subur, bila ditanam bisa jadi kurang subur. Istilahnya, di dalam polybag banyak pupuknya, nanti di lahan kadangkala kurang. Dan setelah kita tanam, kita menunggu bagaimana perkembangannya. Untuk penanaman yang tepat untuk ditanam itu besarnya sekitaran 30-40 cm ke atas.
Dan untuk penanaman pisang di lingkungan kita itu sekitaran 3 kali 3 meter. Dengan demikian penjelasan saya, pemeliharaan bibit yang baik selalu diamati, divaksin sebelum dimasukkan ke dalam polybag dan selalu kita siram. Jangan sampai polybag itu kering, itu akan menyebabkan tanaman kita bisa layu. Pentingnya pengenalan gejala hama dan penyakit utama tanaman. Hama dan penyakit pada satu jenis tanaman tidak hanya satu dan masing-masing memiliki gejala yang memiliki perbedaan. Pengenalan hama dan penyakit tanaman dapat menjadi dasar perlindungan tanaman. Mengidentifikasi hama dan penyakit sangat diperlukan untuk mengetahui cara penanggulangan yang tepat agar kerusakan tanaman dapat diminimalisir. Penyakit utama tanaman pisang. Yang pertama, layu bakteri dan layu fusarium. Penyakit layu bakteri atau penyakit darah disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum dan penyakit layu fusarium atau penyakit Panama disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum sp. subens. Kedua penyakit ini sukar dikendalikan, mudah berpindah dan mampu bertahan di dalam tanah dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, bercak daun sigatoka disebabkan oleh cendawan Mycosparella musicola. Penyakit ini menyebabkan permukaan daun menjadi rusak dan mati sehingga mengganggu proses fotosintesa atau pemasakan makanan di daun. Akibat akhirnya adalah produksi, kualitas dan kuantitas menjadi menurun. Buah masak sebelum waktunya, bahkan pada serangan berat mengakibatkan kematian tanaman. Gejala awal penyakit terlihat pada daun ketiga atau daun keempat, sedangkan pada daun muda yang baru membuka gejala penyakit tidak ditemukan gejala berupa bercak kecil berwarna kuning pucat. Bercak atau garis-garis ini makin lama makin membesar dan memanjang sehingga membentuk bercak bulat telur dan pusat mengering berwarna abu-abu. Pada tanaman muda biasanya ukuran bercak lebih lebar dibanding pisang yang sudah tua. Yang ketiga, kerdil pisang. Penyakit kerdil pisang adalah penyakit virus yang paling berbahaya pada tanaman pisang. Gejala awal dari penyakit ini sulit terdeteksi. Serangan lanjut terlihat dengan gejala kerdil, pemendekan ruas daun dengan daun-daun yang menyempit dan tegak. Tepi daun biasanya menggulung dengan warna kekuningan. Sering dijumpai garis-garis hijau gelap pada tulang daun dan tangkai daun dan selanjutnya meluas ke arah batang semu. Gejala bercak hijau gelap sepanjang tulang daun akan kelihatan jelas pada permukaan bawah daun apabila dilihat ke arah cahaya. Tadi sudah dijelaskan mengenai budidaya pisang, bahkan hama dan penyakit tanaman pisang. Nah, tanaman pisang memerlukan proses budidaya yang sehat dan berkualitas sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Salah satu upaya untuk membudidayakan tanaman yang sehat adalah dengan penggunaan pestisida alami atau pestisida nabati. Pestisida alami ini tidak membuat ketergantungan terhadap pestisida kimia, dan karena menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, maka tentunya harganya akan lebih murah, bahkan dapat menghasilkan buah yang lebih sehat dan budidaya yang ramah lingkungan. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan bagaimana cara pembuatan pestisida alami dan ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit dalam budidaya pisang. Berikut adalah cara pembuatannya. Yang pertama, sebelum masuk ke proses pembuatan, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan bahan, yaitu yang pertama 1 kg rempah yang terdiri dari beberapa jenis tanaman toga seperti temulawak, kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah Bapak dan Ibu.
Yang kedua, 1 kilo dedaunan. Dedaunan yang digunakan bebas asalkan daun tersebut memiliki rasa yang pahit seperti daun sambiloto, daun mahoni, atau daun pepaya. Jika rempah dan dedaunan sudah siap, maka kita langsung membuat pestisida nabati yang kita mulai dari yang pertama, untuk mendapat hasil yang maksimal, rempah dan dedaunan yang sudah disiapkan perlu dipotong kecil-kecil atau digiling terlebih dahulu. Kemudian, rebus air sebanyak 5 liter, tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan rempah dan dedaunan yang sudah dihaluskan ke dalam rebusan air. Rebus rempah dan dedaunan hingga mendidih kembali. Kemudian, saring air rebusan tersebut untuk memisahkan air dan ampas rempah. Air yang sudah disaring dapat digunakan sebagai pestisida alami. Pestisida alami ini bisa digunakan untuk mengendalikan virus bonggol, virus batang, serangan ulat bulu, atau hama dan penyakit lainnya. Pengaplikasiannya sangat mudah, cukup disemprotkan di daun atau disiram di sekitar pohon pisang. Pestisida nabati yang kita buat ini tidak hanya dapat digunakan untuk tanaman pisang saja, namun dapat digunakan untuk tanaman hortikultura yang lainnya. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya mengenai proses pembuatan pestisida alami. Baik, tadi sudah dipaparkan tentang pestisida nabati yang ramah lingkungan, dan sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tips dan trik untuk budidaya pisang secara ramah lingkungan. Nah, di sini ada beberapa tips dan trik. Yang diantaranya yang pertama, pilih varietas pisang yang tahan terhadap hama dan penyakit. Memilih varietas pisang yang memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Konsultasikan dengan petani lokal atau ahli pertanian untuk memilih varietas yang tepat. Yang kedua, gunakan pupuk organik. Menggunakan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang membantu menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman pisang secara alami dan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan sumber air. Yang ketiga, perhatikan rotasi tanaman. Melakukan rotasi tanaman dengan memindahkan lokasi penanaman pisang setiap beberapa tahun dapat membantu mencegah penyebaran hama dan penyakit yang dapat merusak tanaman secara berkelanjutan. Yang keempat, manajemen air yang efisien. Usahakan untuk menggunakan irigasi yang efisien seperti tetes atau semprot yang mengurangi penggunaan air. Hindari penggunaan irigasi yang berlebihan untuk mengurangi kerusakan pada sumber daya air. Yang kelima, pengendalian hama alami. Gunakan pestisida alami seperti penjelasan di materi yang sebelumnya. Oke, yang keenam, pemangkasan yang tepat. Lakukan pemangkasan yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan mengurangi risiko infeksi hama dan penyakit. Pemangkasan yang baik juga membantu meningkatkan sirkulasi udara di antara tanaman pisang. Yang ketujuh, pengelolaan limbah. Kelola limbah pertanian dengan baik untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, gunakan limbah tanaman pisang sebagai bahan kompos atau bahan baku untuk pembuatan pakan ternak. Yang ke-8, konservasi tanah. Terapkan praktik konservasi tanah seperti penggunaan tutupan tanah atau mulsa untuk mengurangi erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah. Yang ke-9, penggunaan energi yang efisien. Jika menggunakan energi listrik untuk kebutuhan budidaya pisang, pastikan penggunaan energi yang efisien dengan menggunakan peralatan yang hemat energi. Yang terakhir, atau yang ke-10, edukasi dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran petani dan konsumen akan pentingnya budidaya pisang ramah lingkungan dengan mengedukasi mereka tentang manfaat dan metode budidaya yang berkelanjutan. Dengan menerapkan tips dan trik ini, Anda dapat membantu menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperoleh hasil panen pisang yang sehat dan berkualitas. Baik, saya akan mempresentasikan dengan judul meningkatkan nilai tambah produk olahan buah pisang. Tahukah bahwa buah pisang sedang
mendunia karena rasanya yang enak, manis, gurih, dan banyak sekali mengandung nutrisi untuk tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan nilai produk dari buah pisang, maka kali ini kita akan menampilkan beberapa contoh produk olahan dari buah pisang. Karena pada masa sekarang sudah banyak macam olahan dari buah pisang untuk menambah nilai tambah buah pisang. Misalnya, menggoreng pisang untuk menambah mutu dan harga dari pisang, membuat kue dari pisang, atau juga membuat keripik pisang. Dengan kita mengolah pisang, kita dapat menambah penghasilan pelaku bagi usaha. Demikianlah penyuluhan pertanian dalam bentuk video terkait peningkatan minat petani untuk budidaya pisang. Semoga membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam mengatasi permasalahan terkait minat petani untuk budidaya pisang. Sekian dari kami, semoga bermanfaat.